lovers serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor, like piano keys. Wait for me. You say I'm me by your side. Wait for me. I swear, even in my sleep I hear the memory of everything we used to be. Wait for couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind scattered us. I know, but I'm stuck inside a feeling, a song that never leaves me. We're like a symphony. Play for me. You play for me. You play for me. I say, even in my sleep I hear like the memory of everything we used to be. Play even in my sleep I hear like the memory of everything we used to We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor, like piano keys. Wait for me. You say I'm me by your side. Wait for me. I swear, even in my sleep I hear like the memory of everything we used to be. Wait for couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind scattered us. I know, but I'm stuck inside a feeling, a song that never leaves me. We're like a symphony. Play for me. Mulai jualan dari 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2018. Dulu dalam seminggu kayaknya cuma 1 deh yang beli. Baru bisa ngerasain endorse setelah setahun. Udah cobain dari yang 35 ribuan sampai yang jutaan rupiah. Dari yang boncos sampai yang paling nampol banget. Udah ngerasain beli bahan 1 meteran sampai yang roll-rollan juga. Prosesnya tuh nikmat banget. Dari yang sendirian sampai punya tim. Dulu cuman kebeli iPhone 6s, terus bisa beli iPhone X, dan sekarang bisa beli iPhone 11 Pro. Cerita beli rumah dari hasil ngolcop dibilang kebantu sama orang tua yang kaya. Jadi aku mulai belajar jualan online tuh dari SMP. Dapat duit jajan SMP cuma 5.000 doang per hari. Dan udah gak pernah dibeliin handphone dari kelas 5 SD.
Ya, dari SMP sampai sekarang aku beli handphone sendiri. Semester 1 pas waktu SMA orang tua aku ngajukan bantuan keringanan SPP ke sekolah. Meskipun udah free SPP tapi aku harus tetap bayar uang gedung. Nah, uang gedung ini ditagih tiap mau ujian, UTS dan UAS. Meskipun nggak harus lunas tapi harus tetap dicicil, dan kalau nggak bayar itu aku nggak dapet kartu ujian. Dan tiap ujian itu juga orang tua aku harus datang ke sekolah untuk minta keringanan lagi, karena nggak ada uang untuk bayar. Waktu kuliah masuk universitas negeri dan harus kos. Biaya uang saku kosnya cuma 100.000 per minggu. Udah harus cukup buat bensin, uang tugas, uang fotokopi, jajan, pulsa, dan lain-lain. Kalau kurang, ya itu urusan aku sendiri. Oh iya, pas SMA juga uang saku sehari cuma 10.000. Harus cukup buat jajan dan bensin. Bensin seliter aja waktu itu udah 5.000 cuy. Dari SMA sampai kuliah nggak akan ada budget buat nongkrong apalagi skincare. Diklat aja udah nggak dikasih saku lagi. Tapi pressure itu yang bikin kita jadi berkembang. Cerita beli rumah dari hasil ngol shop. Emang gak terlalu besar sih, tapi kita udah bersyukur banget. Memang dari awal dibelinya rumah ini tuh 100% mau dipakai buat kerja guys. Makanya properti dan perlengkapan juga super lengkap banget. BTW sebenarnya aku pengen ceritain ini di akun utama aku. Tapi 3 hari yang lalu akun utama aku diblokir permanen sama TikTok. Jujur sedih banget, karena di akun itu banyak kenangan dan proses yang udah aku laluin. Dan banyak cerita-cerita sharing sama teman-teman small business juga. Oh iya, sebenarnya alasan utama dari kebelinya rumah ini adalah karena di rumah orang tua aku tuh udah gak muat lagi. Jadi kita butuh space tambahan gitu untuk gudang, tempat packing, tempat ngantornya anak-anak admin, dan tempat foto katalog. Jadi semangat yuk buat ngejar mimpi-mimpi kita. Enak banget sih belanjakannya sekarang udah pakai karung-karung gitu ya. Kayaknya belinya gak sedikit deh. Tenang aja guys, semuanya itu juga proses. Dulu sebelum kayak gini juga kita belinya cuma meteran. Bahkan jahit juga cuma satuan. Sekali produksi baju paling cuma 10 piece, sampai 3 bulan gak laku. Sekali kirim paket paling cuma 2. Nikmatin aja prosesnya, seru kok. Gimana sih caranya dapet penjahit yang murah? Jadi setahu aku sampai saat ini ada 2 tipe penjahit guys. Ada penjahit rumahan dan ada penjahit di konveksi. Di Vsaf udah pernah cobain dua-duanya. Kalau penjahit rumahan itu enaknya kita bisa menyesuaikan gitu loh waktunya. Misal kayak gini, Mbak ini aku taruh bahannya sekarang ya, tapi besok harus sudah diambil. Soalnya besok sore udah harus dikirim. Nah penjahit rumahan bisa tuh kayak gitu. Jadi enak banget gitu loh, kita bisa menyesuaikan. Jadi kita bisa made by order, nggak harus numpuk stok. Tapi kelemahannya mungkin penjahit rumahan akan sedikit lebih pricey gitu daripada di konveksi. Nah kalau konveksi itu dia harus naruh banyak guys, karena kayak ada minimal order gitu di konveksi. Biasanya sih 100 piece. Kelebihannya pasti harganya akan jauh lebih murah. Terus juga pengerjaannya dia bakal terjadwal gitu. Dan lebih bagus, lebih rapi juga biasanya. Karena kan ada yang ngontrol ya, kalau di konveksi ada bagian yang ngecek-ngecekin gitu. Kalau untuk masalah harga, itu per kota beda-beda guys. Jadi kalau kalian yang mau tahu harganya berapa, mending kalian survei dulu di kota kalian. Terus kalian cocokin sama desain kalian, sama budget kalian. Produk gagal kok dijual sih? Cerita dari produk gagal sampai jadi produk berhasil. Jadi tiap kali kita ngeluarin produk, kita selalu kasih bahannya tuh 2 minggu sebelum kita foto katalog. Dan ini bahkan H-1 produknya belum jadi sama sekali. Tapi kata ibu konveksinya mau dilemburin sama 2 orang, jadi biar cepet jadinya. Oke, kita setuju. Terus kita juga dikirimin gambar produk yang udah jadi. Kaget banget ternyata jadinya kecil banget, terlalu meruncing ke bawah, jadi kalau buat jalan pasti bakal sesek banget. Terus aku juga tanya ukuran lengannya, karena kelihatan di gambar tuh kecil banget. Ini sampai ibunya cobain dan ngefotoin pakai lengan ibunya sendiri. Jadi ibu ini tuh lengannya rada berisi gitu. Dan ternyata emang masih longgar, jadi oke kita nggak perlu revisi lengan. Terus yang masalah rok tadi ternyata bener dong. Setelah dicobain kalau untuk yang badannya langsing emang masih bisa. Tapi kalau untuk badannya rada berisi bakal susah banget buat jalan. Akhirnya itu H-1 kita masih sempet-sempetnya buat revisi. Ini aku kasih usulan buat dikasih kayak belahan gitu yang panjang biar geraknya itu bisa leluasa gitu bebas. Setelah jadi hasilnya kayak begini. Ini belahannya bener-bener full dari atas sampai bawah, tapi disilang kayak begini. Jadi akan lebar dan nyaman banget buat jalan. Pokoknya nggak sia-sia banget deh revisinya. Gimana sih cara ngegaji admin? Enaknya awal-awal punya admin gini digaji berapa ya? Jadi sebelum aku rekrut admin, aku sempat tanya-tanya gitu ke teman-teman aku yang kerja jadi barista. Soalnya kan kerjaan barista itu kerjaan yang paling disukain gitu sama anak muda zaman sekarang. Selain tanya gajinya, aku juga tanya jam kerja mereka sama job desk mereka tuh apa aja. Nah baru kayak gitu aku baru comparing deh kira-kira kalau admin aku dengan kerjaan kayak gini digaji berapa ya. Nah dulu awal-awal sebenarnya sempat khawatir kayaknya ini terlalu sedikit atau enggak ya. Makanya untuk mengantisipasi aku selalu kasih namanya bonus. Dan aku juga kasih untuk uang paketannya dia, paket internet. Bonus di sini yang aku maksud adalah harus melampaui target ya. Nanti kalau udah melampaui target akan ada bonus tambahan. Karena kalau udah melampaui target berarti dia udah bekerja lebih ekstra nih dari biasanya.